Halo, bertemu lagi dengan saya. Masih ingatkah nama saya Hayatul Mazaya? Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24 1080 247. Saya di sini akan bercerita dengan cerita yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu cerita tentang peradaban Islam di Indonesia. Yang kalau yang sebelumnya itu di Mesir, kali ini di Indonesia. Langsung aja ya. Peradaban Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang, bertahap, dan berlangsung secara damai. Islam tidak dapat dengan cara penaklukan, melainkan melalui hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Proses ini menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya telah memiliki kepercayaan dan budaya lokal yang kuat. Oleh karena itu, Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang khas, toleran, dan akomodatif terhadap budaya setempat. Islam masuk ke Indonesia terutama melalui jalur perdagangan, lalu internasional. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan antara Asia Barat, India, dan Cina menjadikan wilayah Nusantara sering disinggahi perdagangan Muslim. Pelabuhan-pelabuhan seperti di Sumatera, Jawa, dan Maluku menjadi pusat interaksi antara perdagangan asing dan masyarakat lokal. Dari interaksi inilah ajaran Islam mulai dikenal dan dipelajari. Ada teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa ilmu Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah Gujarat di India sekitar abad ke-13 Masehi. Pedagang Muslim Gujarat memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Nusantara. Bukti teori ini terlihat dari bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Soleh di Samudra Pasai yang mirip dengan nisan-nisan di Gujarat. Teori ini menunjukkan bahwa perdagangan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam. Lalu ada teori Arab. Teori Arab menyebutkan bahwa Islam masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Persamaan dengan berkembangnya peradaban Islam, pedagang Arab sudah lama menjalin hubungan dengan wilayah Asia Tenggara. Bukti lainnya adalah kesamaan mazhab fikih yang dianut, yaitu mazhab Syafi'i yang banyak berkembang di Timur Tengah dan Indonesia. Terus ada teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pengaruh Persia. Hal ini terlihat dari unsur budaya dan tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura dan penggunaan istilah-istilah Persia dalam ajaran tasawuf. Pengaruh ini memperkaya corak Islam di Indonesia, terutama dalam aspek spiritual dan sosiologis. Terus ada teori Cina. Teori Cina menyebutkan bahwa komunitas Muslim Cina turut berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh dikenal dalam teori ini adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim yang melakukan pelayanan ke Nusantara. Keberadaan masjid dan komunitas Muslim Cina menjadi bukti kontribusi mereka dalam perkembangan Islam di Indonesia. Terus ada strategi dakwah Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan persuasif. Para ulama dan dai tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan menyampaikannya dengan cara yang halus dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pendataan budaya dan sosial menjadi kunci keberhasilan dakwah Islam. Lalu, perdagangan menjadi sarana utama penyebaran Islam. Perdagangan Muslim dikenal jujur, amanah, dan adil. Dalam berdagang, sikap ini menarik simpati masyarakat lokal sehingga mereka tertarik melalui Islam. Selain itu, hubungan dagang juga membuka ruang dialog dan pertukaran nilai-nilai Islam. Perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal, terutama dari kalangan bangsawan dan penguasa, mempercepat penyebaran Islam. Ketika seorang pemimpin masuk Islam, rakyatnya pun banyak yang mengikuti perkawinan ini, juga membuat hubungan sosial dan budaya antara Islam dan masyarakat Nusantara. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan dayah menjadi pusat penyebaran ilmu agama. Di lembaga ini masyarakat belajar Al-Quran, fikih, akhlak, dan tasawuf. Pendidikan Islam tidak hanya mencatat ulama, betapa juga membentuk karakter dan moral masyarakat.
Islam berkembang melalui seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, semesta, dan arsitektur. Nilai-nilai Islam disisipkan dalam cerita dan simbol budaya sehingga mudah dipahami. Pendataan ini membuat Islam tidak terasa asing bagi masyarakat Nusantara. Islam di Sumatera. Sumatera menjadi daerah awal perkembangan Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai, yang berperan sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Dari Sumatera, Islam menyebar ke wilayah lain ke Nusantara. Terus ada Islam di Jawa. Islam di Jawa berkembang pesat melalui peran Wali Songo. Mereka berdakwah dan berdekatan budaya seperti wayang dan seni internasional. Kerajaan Islam seperti Demak menjadi pusat kekuasaan dan penyebaran Islam di Jawa. Itu kayak ada masjid juga, Masjid Demak itu. Di situ ada peninggalannya ya. Terus ada Islam di Sulawesi. Islam masuk ke Sulawesi melalui perdagangan dan dakwah ulama. Kerajaan Gowatalo menjadi pusat Islam setelah rajanya memeluk Islam. Dari kerajaan ini, Islam menyebar ke wilayah Sulawesi lainnya. Terus ada Islam di Kalimantan. Di Kalimantan, Islam berkembang melalui jalur perdagangan sungai dan laut. Kerajaan Banjar menjadi pusat penyebaran Islam. Para ulama berperan besar dalam menjarkan Islam kepada masyarakat pedalaman. Terus ada Islam di Maluku. Islam berkembang di Maluku melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Teora. Terus Islam berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Maluku, serta menjadi identitas budaya yang kuat. Lalu ada Islam di Papua. Islam masuk ke Papua melalui hubungan dagang-dagang Maluku. Penyebarannya berlangsung secara damai dan bertahap, terutama di daerah pesisir. Islam hidup berdampingan dan dengan kepercayaan lokal dan agama lain. Pada intinya, peradaban Islam di Indonesia terbentuk melalui proses damai yang melibatkan perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya. Islam tidak menghapus tradisi lokal, tetapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki karakter yang moderator, toleran, dan kaya akan budaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan tentang agama kan, tentang peradaban Islam di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.